Tenggiri. Daripada rekod-rekod ini, saya mencabar anda rekod. Kalau anda ada rekod yang lagi awal daripada apa yang Apalah kata makcik ni tak jelas pun. Tak selesai masalah rendang ini kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul "Lucu banget warga Malaides berkali-kali berusaha mengeklaim makanan dari Minang". Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kata per kata. rendang berasal daripada tamadun Melayu. Bukan tamadun Minang, bukan tamadun Jawa, tetapi asli masakan Melayu. Kenyataan ini sangat kontroversi. Tapi saya nak kuatkan dengan hujah-hujah rekod bertulis terawal dalam sejarah tentang masakan rendang ialah dari manuskrip Melayu. Sebelum saya teruskan tentang membahaskan tentang soal rendang ini, saya nak bagi tahu anda, kalau anda peminat kepada sejarah Melayu budayanya, boleh klik kat kuning bawah ni dulu sebelum saya nak sambung perbahasan tentang rendang berasal daripada tamadun Melayu. Sebagai contoh, kaedah memasak yang dipanggil sebagai merendang dicatat dalam beberapa manuskrip Melayu, termasuk Salatin yang berasal daripada sekitar tahun ditulis 356 hingga 1612 Masihi. Boleh pause dan baca petikan dalam Pulau Salatin seperti mana dalam video ini. Dan antara rekod terawal tentang masakan rendang sebagai hidangan yang khusus adalah terdapat dalam hikayat Amir Hamzah yang merujuk kepada masakan ini ketika detik-detik kejatuhan Empayar Melayu Melaka pada tahun 1511. Boleh pause dan baca petikan ini. Kemudian hikayat Hang Tuah yang ditulis pada abad ke-17 Masihi juga terdapat rekod kemunculan perkataan rendang, di mana ketika itu merujuk kepada hidangan daging yang direbus dan digoreng selain dimasak gulai. Kedua-dua manuskrip yang saya sebut iaitu hikayat Amir Hamzah dan hikayat Hang Tuah ditulis berlatarkan zaman Kesultanan Melayu Melaka, memberitahu kita bahawa masyarakat Melayu telah memiliki masakan rendang seawal zaman itu. Anda boleh baca petikan daripada hikayat Hang Tuah dekat bawah ini. Jadi, kenapa masakan rendang boleh muncul di tamadun Melayu? Ini tak hairan sebab Melaka merupakan pusat perdagangan antara bangsa, laluan antara tamadun lain di seluruh dunia. Ketika itulah masuk rempah ratus, ketika itulah masuk pelbagai teknik masakan. Maka rendang yang merupakan kombinasi kulinari masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Portugis digabungkan membentuk masakan asli yang kita kenal. Lagipun perlu kita tahu bahan-bahan untuk merasakan rendang iaitu cili. Ketika itu tidak wujud sehinggalah pelayaran Columbus ke benua Amerika. Tumbuhan ini adalah tumbuhan asli dari sana. Dah tentu apabila masakan berasaskan tumbuhan ini dibawa oleh penjajah Portugis yang juga antara layar awal yang sampai ke benua sana. Jadi masakan cili ini masuk ke pelabuhan Melaka. Daripada sinilah lahirnya masakan rendang. Dan pada ketika manuskrip dan dokumen pada abad ke-18 dan 16, kita dapat lihat lebih banyak perkataan rendang wujud. Sebagai contoh, dalam kamus pertama, kamus Belanda Melayu, kita dapat lihat penggunaan rendang buat kali pertama dalam kamus. Kamus ini adalah pada tahun 1623 usianya, dan kemudian pada tahun 171 kita dapat lihat kemasukan kata rendang dalam kamus Inggeris Melayu pula. Dan pada tahun 1894 rendang masuk dalam kamus Melayu pada ketika itu dengan definisinya adalah masakan daging kering yang sesuai dengan masakan rendang yang kita kenal dalam masyarakat Melayu. Selain itu kita dapat lihat catatan lain
macam yang sebut ini dalam salah silah Melayu dan Bugis, di mana dalam manuskrip tersebut kita dapat lihat pada tahun 1865 di mana yang di Pertuan Muda Johor telah menjamu orang-orang agama dengan rendang pedas dan rendang santan ayam. Sehingga kita dapat lihat dalam menu makanan kerajaan yang diambil daripada manuskrip Perak and the Malay Sarung and Keris yang berusia 1878, kita dapat lihat Maharaja Johor ketika itu iaitu Sultan Abu Bakar menyajikan pelbagai jenis rendang termasuk rendang cincang dan juga rendang tenggiri. Daripada rekod-rekod ini saya mencabar anda kalau anda ada rekod yang lagi awal daripada apa yang saya paparkan, maknanya saya punya video ini dah unjustified, dah tertolak. Dan anda, kalau anda peminat kepada budaya Melayu, saya nak cadangkan buku Kitab Tamadun Melayu yang anda boleh dapatkan dekat beg kuning ini. Ingat, buku ini mengandungi lagi banyak sejarah-sejarah kebudayaan Melayu yang ditulis tapi melenceng. Dia klaim semua. Rendang dari dia, nasi lemak daripada dia, ayam penyet dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Dari video yang telah kita saksikan, adalah video warga Malaides, yang menerangkan sejarah asal-usul rendang, sejarah yang dipaksakan. Yang dibuat untuk dapat mengklaim makanan rendang berasal dari tanah Melayu, atau dari negara Malaides. Warga Malaides satu ini, bersikeras mencari cara untuk mengklaim rendang berasal dari Malaides. Demi identitas jati diri negaranya, sampai-sampai warga Malaides membuat kisah sejarah asal-usul rendang yang dipaksakan. Asal-usul rendang yang sebenarnya berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu, dan telah menjadi masakan tradisional, yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Sebagai masakan tradisional, rendang telah lahir sejak orang-orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Kemudian seni memasak ini berkembang ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bahkan sampai ke negara tetangga, yaitu negara Malaides, tepatnya di wilayah Negeri Sembilan, karena Negeri Sembilan banyak orang-orang Minangkabau yang sudah menjadi warga negara Malaides. Karena itulah rendang dikenal luas, baik di Sumatera, ataupun Semenanjung Malaya alias Malaides. Rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas, sejak orang-orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka, untuk berdagang pada awal abad ke-16. Karena perjalanan melewati sungai dan memakan waktu lama, rendang mungkin menjadi pilihan tepat saat itu, sebagai bekal ketika merantau, atau ketika dalam perjalanan jauh. Dan inilah tanggapan dari warga Indonesia, yang asli berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia, yang merasa jengkel dengan tingkah laku warga Malaides, yang selalu mengklaim apapun yang dimiliki negara Indonesia. Dan berikut ini videonya. Apalah kata makcik ni tak jelas pun. Tak selesai masalah rendang ini kayaknya ya. Kalau memang rendang itu dari Malaysia, coba buktikan. Kata rendang itu berasal dari kata randang. Asli, khas Minangkabau, bahasa Minangkabau randang. Setelah dibahasa Indonesia kan menjadi rendang. Kata kerjanya marandang. Kalau nggak ada nggak kamus bahasa Malaysia marandang? Kalau Orang nggak Malaysia ada, guys di suka dalam ngarang-ngarang kamus besar emang. bahasa Malaysia marandang, Ada berarti randang marandang itu bukan dari di Malaysia. Malaysia. Yang kedua, coba sebutkan filosofinya. Saya ini orang Minangkabau asli, makcik. Paham betul tentang rendang. Apa filosofinya kalau makcik tahu? Main-main klaim aja tak sudah-sudah lah masalah rendang ini. Makanya bikin khas sendiri, masakan Malaysia khas. Tak payah maling-maling masakan orang. Untung buat gigi mancik tu bukan. Iyo nih di Malaysia tu memang banyak orang Minangkabau, keturunan Minang terutama di Negeri Sembilan kan. Tapi bisa bikin bukan berarti dia yang punya, dia yang pencetusnya. Kita kan bicara asal usul nih. Sama kayak Gikon ya. Orang Arab lah banyak tinggal di Indonesia, berketurunan di sini sebelum Indonesia merdeka, Arab sudah masuk, ya kan? Bawa makanan lah dia kan ke sini. Tapi pernah nggak orang Indonesia mengklaim mengatakan bahwa shawarma itu makanan Indonesia? Nggak pernah kan? Tetap itu dikatakan, oh, kok makanan Arab mah gitu. Shawarma aku makanan Arab gitu. Sama kayak Giko. Pizza itu asalnya Itali, tapi outletnya itu banyak di Amerika dan tersebar di seluruh dunia. Tapi sekalipun orang Amerika tak pernah mengatakan itu makanannya, tetap itu makanan Italia. Gitu ya kalau orang-orang beradab nih, kalau bangsa-bangsa beradab kayak gitu, tahu mana
yang miliknya, mana yang bukan. Dan kalau orang Malaysia ini, orang Negeri Sembilan ini memang benar menghargai moyangnya Minangkabau sebagai moyangnya, pastilah dia nggak berani mengatakan bahwa ini makanan Malaysia. Pasti dia mengatakan, oh ini makanan Minang, makanan Minangkabau. Setidaknya dia bilang begitu gitu. Kalau nggak mau ngakui Indonesia, oke lah. Tapi setidaknya dia bilang, oh ini makanan Minang ini gitu. Kalau dia memang menghargai moyangnya. Dan tambah lagi, rendang itu kan menjadi ikon negara, identitas sebuah negara, sama lah kayak pizza. Kemudian pizza tiba-tiba diklaim sama Spanyol, negara tetangganya, ribut nggak tuh kira-kira? Sedangkan Turki aja dengan Yunani ini baku hantam gara-gara baklava. Tahu nih, itu salah satu penyebabnya adalah baklava. Selain penyebab-penyebab yang lain ya, itu. Kecuali kalau kini ku inyo mengklaim godok pisang, lapek pisang nyo klaim makanan receh yang bukan merupakan Godok identitas pisang. sebuah negara. Oke, nggak masalah lo doh. Akhirnya ada yang mengakui bahwa rendang itu sudah ada di Malaysia sejak zaman Jepang katanya. Zaman Jepang itu baru kemarin sore, Mak Isa sayang, baru kemarin sore itu. Kami orang Minang sudah makan rendang sejak 1400-an. Tahun 1400-an. Belum ada Indonesia, belum ada Belanda-Belandaan, masih dalam keadaan kerajaan-kerajaan. Coba bayangkan, itu sudah makan rendang kami, sudah makan rendang. Kenapa rendang ini tercipta? Karena watak orang Minangkabau itu suka berkelana, suka merantau jauh-jauh. Jadi dia berpikir keras lah gimana caranya mengolah makanan itu supaya awet dan tahan lama. Makanya daging itu dirandang. Dirandang itu artinya slow cooking, dimasak lama. Paham bahasa Inggris kan? Slow cooking itu artinya dirandang. Ada nggak kamus besar bahasa Malaysia randang, dirandang, marandang atau apalah sejenisnya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak otentik, berarti ciplakan. Paham ke? Dan pertama kali randang itu tercipta itu dari daging rusa, memakai daging rusa, bukan daging sapi. Jadi dari dulu moyang orang Minangkabau itu udah makan daging. Kepala ayam dari Malaysia. Nggak randang sedo, gulai tunjang salah lawak tu dari Malaysia tu mah. Cek lah itu Tugu Simpang Aru akan di Malaysia letak itu sukuat tiang lah. Sejak bila lo randang kau dari Malaysia, saya tahu dari randang tu dari Padang. Yang dari Malaysia tu cuma Milo Malaysia, sama tu dalang dua tu nyolah. Kalau yo randang dari Malaysia, si Mail di film Upin-Ipin lah mengelai randang nyo dari dulu mah. Nak mengelai ayam goreng 2 singgit gitu lah. Angjan mentang-mentang lah banyak randang di Malaysia kini yang kecil randang dari Malaysia. Oh nak beritu cago dah pacik saya namong ko pacik lah. Kami gua di Padang lah banyak lo Upin-Ipin mah. Badut Upin-Ipin je lah tiup lampu merah pasti ada badut Upin-Ipin. Tak pernah kami kecil Upin-Ipin dari Padang tu lah. Angjan cari berang orang Padang juang lah. Ang kecil-kecil mo itu. Beko berang orang Padang ni sekarang sama-sama kadang kel mutuang tu. Tak bisa kel mutuang tu buka kadai lah do. Termasuk buka pangkeh dia. Setelah melihat keseluruhan isi video, bagaimana menurut sahabat kata per kata, dan silahkan berikan komentar. Satu buah video yang menarik sekali di mana ada orang Malaysia yang masih ngeyel ya kalau rendang itu bukanlah dari Padang ataupun Minangkabau. Dia menjelaskan sejarah-sejarah yang mungkin ditulis oleh orang Malaysia sendiri untuk membelokkan kalau rendang itu bukanlah makanan asli orang Minang. Apa yang dikatakan oleh orang Malaysia tadi ngomongnya sampai kemana-mana. Akan tetapi orang Malaysia masih ngeyel. Apa memang ini memang sifat-sifat dari orang Malaysia ya yang suka mengeklaim seenaknya saja dan tidak berani mengakui bahwasanya ini adalah warisan dari Minangkabau, justru selalu berbelit-belit apakah ini yang sudah menjadi kebiasaan dari Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian. Silakan teman-teman ya bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.